Selamat pagi, Pak. Pagi, Sehat? sehat walafiat. Oke, pagi ini kita akan membahas kembali ya kasus Vina Eki Cirebon. Dalam hal ini 7 terpidana yang sekarang masih di penjara di Cirebon, Pak. Saya lihat sudah tidak banyak yang membahas kasus ini. Iya, harus diawasi dan dikawal terus ini karena biasa kan masuk angin, ya melempem. Jadi gimana lah? Memang beginilah potret kehidupan, bukan potret kehidupan ya, potret hukum di Indonesia ini. Kalau nggak dikawal melempem, ya masuk angin. Aduh, memang semua ya seharusnya orang-orang yang dikasih wewenang tugas hukum itu harusnya melaksanakan tugasnya, tetapi harus kita rakyat yang membayar pajak terus mengawasi dan mengawasi. Ya, padahal mereka baru kemarin nangis-nangis di DPR minta naik gaji. Ya, ada kemarin sidang, hakimnya pun kayak selonjoran mau tidur. Kayak mananya itu bekerja ya? Kayak nggak pingin kerja kuliah. Oke, lanjut. Iya, dan disebut oleh spokesman juru bicara dari Mahkamah Agung, berkasnya Vina itu 7 terpidana itu baru saja diterima, padahal sidangnya udah sebulan lebih ya. Terus nanti katanya hasilnya 90 hari kerja sejak hakim ditentukan, begitu Pak. Bah, liling kali tuh, lama kali Pak Hakim. Aduh, ini kan, gimana Kasihan, ya, Pak, ya. percepatlah itu kan mereka nasibnya 7 terpidana itu seumur hidup, berarti tidak angka, ya, berarti sampai mati mereka ada di situ. Padahal kan, ya kita sudah buktikan di persidangan kemarin, ekstraksi kita analisis kemarin, ekstraksi HP almarhum Vina yang dilakukan oleh Polda Jabar, digital forensiknya tertera di situ, ya. Terus di situ juga sudah ada timestampnya, ya. Mereka ekstraksi dengan Celebrite UFED, ya. Terus di situ sudah ada 15 berapa itu? Coba saya lihat dulu, ya kan? 15, 14, 10. SMS messagesnya 15, 14, 10 UTC plus 0. Artinya kalau kita Indonesia, waktu Indonesia Barat itu ditambah 7, berarti 22, 14, 10. Disitulah apa katanya almarhum Vina, bukan katanya ya, dengan ekstraksi dari HP Vina itu mengirim ke Widi, nomor HP Vina yaitu plus 62 8964 011 098, ya. Terus nomor HP Widi plus 62 8986 93 4096. Ini sudah jelas ya. 15, 14, 10 UTC plus 0 almarhumah Vina mengirim SMS kepada Widi. Tulisannya, SMS-nya, mau nggak Mek? Ntar dijemput sama kita. MNM rame XTC-nya, ya. Meskipun ada bagian dari bagian dari SMS yang hilang, tetapi sudah diakui oleh Widi di persidangan. Memang benar diajak minum. Jadi inilah bukti ilmiah, ya. Kalau ada argumen mengatakan seperti pengacara Elsa Sharif, HP itu sudah berpindah pada jam itu kan asumsi, ya. Ya, HP berada di tangan orang yang memiliki, kecuali dibuktikan sebaliknya, HP itu berada di tangan orang lain. Tapi kalau tidak ada bukti yang menyangkal, membantah itu, bukti ilmiah bahwa HP itu berada di tangan orang lain, ya sudah pasti masuk akal, sangat logis bahwa HP itu ya berada di tangan almarhumah Vina. Dia yang mengirim SMS itu kepada Widi. Ya, sementara di dalam tuntutan dakwaan, ya, bahkan pidananya itu pemerkosaan atau ruda paksa itu, ya, dan pembunuhan. Itu pemerkosaan katanya bergilir katanya, ya. Itu terjadi mulai 21.15 sampai 22.30. Sementara almarhumah Vina masih mengirim SMS.
22 14 10. Bayangkanlah itu cuma 11 16 menit. Ya. Itu sedang terjadi rentetan kejadian itu. Apa mungkin almarhumah Vina masih mau ngajak minum? Mau nggak ntar dijemput? Padahal katanya tuntutan itu mulai 21.15 sampai 22.30. Lah ini 22.14.10 masih mengirim SMS. Inilah bukti ilmiah yang tidak terbantahkan, ya, yang disembunyikan oleh jaksa di pengadilan Cirebon tahun 2016 lalu. Kalau ini dihadirkan, ya, bukti ilmiah ini, percakapan digital communication ini dihadirkan pada tahun 2016 lalu di Cirebon, maka gugur semua dakwaan rentetan peristiwa yang dituduhkan kepada mereka. Jadi yang mulia, percayalah kepada bukti ilmiah, yaitu yang satu-satunya dimiliki adalah digital communication ini. Yang seharusnya ada lebih lengkap, yaitu video CCTV, tetapi katanya gelap dan tidak dihadirkan di persidangan. Alasan lagi tidak bisa dibuka, ya. Jadi karena pengacara tidak bisa menyita, ya, barang bukti digital itu dikuasai oleh kepolisian, ya tersisalah cuma ini, gitu yang mulia. Dan ekstraksi HP Vina, almarhum Vina, yang diekstraksi oleh Polda Jabar digital forensiknya tahun 2016 bersesuaian dengan ekstraksi tablet Widi yang saya ekstraksi. Walaupun sudah terhapus, saya menggunakan teknik khusus, ya, pencocokan string karena sudah dihapus di tong sampah. Makanya saya tambang dia, melakukan pencocokan string. Itu algoritmanya yang mulia. Menggunakan pencocokan string karena dia dalam heksadesimal. Begitu yang mulia. Jadi cocok ini sudah kita sesuaikan semua di persidangan, cocok, dan itu diakui oleh Widi juga di persidangan. Jadi apa lagi yang mau ditunggu? Percayalah hanya pada kebenaran ilmiah. Begitu. Jadi ya kita nggak bisa lagi mengekstraksi video CCTV karena nggak bisa kita sita. Kalau bisa kenapa enggak? Tinggal ekspornya itu, gitu loh. Itu dikuasai oleh polisi. Jadi inilah yang tersisa bukti ilmiah ini. Jadi bukan berdasarkan kesaksian dan kesaksian dan kesaksian. Ini bukti yang tidak terbantahkan. Jadi yang mulia, percayalah kepada science and technology supaya tidak memutuskan berdasarkan asumsi, kesaksian, ya, terus pikiran-pikiran berdasarkan asumsi itu. Janganlah kita ubah peradaban hukum kita ini menjadi peradaban hukum yang lebih tinggi berdasarkan bukti materi. Begitu tanggapan saya. Oke Pak, itu tadi masalah ekstraksi HP yang dari lab digital forensik ya Pak. Kan Bapak ada juga itu saat itu di persidangan mengatakan tentang riwayat panggilan atau kolok. Bisa Anda jelaskan? Riwayat kolok itu, iya, kalau riwayat kolok ini bersesuaian ya dari HP tablet Widi. Kita ada incoming call 4 kali dari HP almarhum Vina, yaitu +628964011098. Ya, koloknya itu ada 4 kali. Ya, karena di data digital tidak tahu dia, durasinya tidak ada. Jadi yang penting diterima dia. 27 Agustus 2016. Ya, incoming call pertama 15.10.51 UTC plus 0 atau 22.10.51 UTC plus 7 local time. Nah, selanjutnya 15.12.18 UTC plus 0 atau 22.12.18 UTC plus 7 local time. 22.12.18 berikutnya 15.12.38 UTC plus 0 yaitu 22.12.38 UTC plus 7 local time WIB. Yang ketiga, yang keempat 17.13.18 UTC plus 0 atau 24.13.18 UTC plus 7
pukul 00 gitu. Jadi 4 kali ya. Widi mengatakan yang ketiga kalinya diangkat atau tidak saya tidak tahu, yang pasti katanya yang pukul 24 diangkat katanya dari Polsek. Nah, jadi kan ada 3 kali incoming call ya, dan yang keempat dari Polsek. Berarti yang ketiga sebelumnya ini kan dari HP dari Vina itu sendiri. Itu yang mulia. Jadi di situ kan jelas ini masih hidup. Tadi dari SMS messages, sekarang ini dari incoming call dari tablet Widi, yaitu 22 10 51 22 12 18 dan 22 12 38. Nah, teknik penggalian ini saya sama menggunakan pencocokan string terhadap nilai-nilai heksadesimal yang ada di tong sampah karena sudah dihapus yang mulia. Nah, ini bersesuaian dengan ekstraksi Polda Jabar. Ya, meskipun tidak lengkap di situ. Kalau ekstraksi saya lewat tablet Widi ya lebih banyak lagi koloknya yang tidak ada di ekstraksi HP almarhumah Vina yang Samsung Galaxy itu. Oke, lanjut. Sekedar informasi pemirsa, mungkin banyak yang tidak mengikuti. Pak Rismon ini dihadirkan 2 kali dalam persidangan 7 terpidana di Cirebon pada bulan September. Yang pertama, tanggal 20 September, Bapak Rismon ini dihadirkan untuk menganalisa ekstraksi hasil Celebrite Report dari Digital Forensik Polda Jabar. Nah, itu satu hal ya. Terhadap HP almarhum Vina. Jadi yang diekstrak oleh Polda Jabar ketika itu adalah HP saudara almarhum Vina. Dan yang kedua, Pak Rismon dihadirkan tanggal 27 September 2024 di Calan saat di sidang yang pertama secara spontanitas untuk mengekstrak HP Widi. Widi ini adalah sahabat Vina yang terakhir kali berkomunikasi berupa tablet Mito yang bahkan di charge pun sudah nggak bisa. Touchscreen, kebetulan touchscreennya pun udah nggak bisa. T55. Nah, ternyata challenge-nya bisa di sidang berikutnya tanggal 7 hari kemudian ya. Tanggal 27 Agustus. Jadi pertama kita periksa ternyata di database untuk SMS MMS itu ya, SMS MMS itu ya berupa database SQLite ternyata kosong, mungkin karena mau dibuang dikosongkan, dihapus. Terus untuk Colox database ya, SQLite juga jenis database-nya itu juga dihapus, mungkin sudah mau dibuang ya, Mito T55 tabletnya itu. Jadi saya tambang dari yang sudah dibuang itu gitu, karena ada karena dia sudah dibuang, maka dia dimungkinkan untuk override dari data-data yang baru dibuang setelahnya. Jadi muncullah karakter-karakter, nama dalam pemrograman itu karakter-karakter spesial ya, bentuk karakter seperti persen lah, apalah, seperti pangkat lah, segala macam. Itu karena akibat dari penimpaan atau override dari data yang sebelumnya atau setelahnya itu dihapus setelah data yang tadi itu dihapus gitu, yang mulia ya. Oke, lanjut. Dan ternyata ada match antara setelah diekstraknya HP yang mati tadi milik si Widi dengan yang diekstrak oleh Celebrite dari Polda Jabar. Cuma ada dalam teks Polda Jabar, hasil dari Polda Jabar itu MNM dan Rame XTC itu dihapus gitu Pak ya. Iya, ada bagian potongan pesan yang ternyata ada di pesan HP Widi dari Vina itu ya, yang diterima oleh Widi ya. Di samping itu juga karena kita mengekstraksi HP yang berbeda, maka ada data-data lain ya, SMS lain gitu loh, yang tidak ada di HP almarhum Vina ya, ada di tablet HP Widi ini ya, dari nomor lain gitu ya, kolok nomor lain, SMS messages dari nomor lain selain Vina gitu ya. Jadi, saya pikir jelas ya. Ya, selanjutnya juga sebagai tambahan ya, meskipun saya tidak sempat hadirkan di persidangan, memang di Celebrate UFED dari hasil Polda Jabar itu ya, ada beberapa ekstraksi terhadap sejumlah SIM card ya. Kalau tadi HP Vina tadi di Celebrate UFED kan
berdasarkan internal memori Samsung Galaxy sekian-sekian itu, ya. Nah, ternyata ada lagi gitu loh dari Celebrate UVET itu terhadap SIM card beberapa nomor di situ, ya, tercantum di situ dalam report tersebut, meskipun belum sempat saya bahas karena yang saya dikasih saya cuma Celebrate UVET untuk HP almarhum Vina berdasarkan internal memorinya. Nah, setelah itu sidang saya baru tahu ternyata ada Celebrate UVET terhadap beberapa atau sejumlah SIM card gitu, berdasarkan SIM card. Dan anehnya yang mulia, di situ semua di sejumlah SIM card itu SMS messages-nya ya itu hilang tanggal 27 Agustus 2016 semua hilang. Ini kan kesengajaan menghilangkan barang bukti digital. Itu 27 Agustus. Ada berapa? 3 atau 4 nomor itu dari SIM card itu yang dalam report itu semua 27 Agustus. Dan itu ada di report itu ada pada saya, tetapi sepertinya tertinggal di Cirebon dan ada pada tim pengacara Bang Jutek Bongso dan tim ya, Bang Ruli Panggabean dan Bang Jan Huta Barat, ada pada mereka. Tapi setelah saya lihat, ya itu ada keganjilan. Kenapa untuk semua SIM card yang ada di situ, ya, SMS messages-nya tanggal 27 Agustus 2016 itu sengaja dihapus. Gak mungkin secara bersamaan tidak melakukan aktivitas chat 27 Agustus 2016 dan call-logs-nya juga habis. Rata-rata cuma pendek gitu, seolah-olah mereka orang yang kuper. Ya, di call-logs-nya itu sedikit saja gitu, ada cuma beberapa nomor. Kan nggak mungkin anak muda cuma 5 nomor aja ya, teman-temannya aja mungkin ada 100. Nah itu call-logs-nya pun bersih dan call-logs-nya dan daftar kontaknya maksud saya ya, kontak di database kontaknya itu juga sedikit. Ya, call-logs-nya juga hilang tanggal 27 Agustus. Itulah ini ya. Betapa sudah tidak dihadirkan di persidangan ya 2016. Ini 27 Agustus 2016 SMS messages-nya pun di sejumlah SIM card yang di Celebrate UVET reportnya itu juga hilang. Inilah yang mulia, kita janganlah rekayasa semacam ini dilanjutkan, kasihan anak cucu kita nanti ya. Inilah makanya di persidangan saya katakan inilah bentuk rekayasa tersebut ya, yang menguntungkan terdakwa itu sengaja tidak dihadirkan di persidangan. Ini kan rekayasa, harusnya untuk mendapatkan fair trial ya, peradilan yang adil. Katanya pengadilan adalah tempat untuk mencari keadilan. Keadilan macam mana kalau bukti yang meringankan bahkan bisa membebaskan para terdakwa ini sengaja disembunyikan dan dimanipulasi, yaitu dihapus SMS messages dari sejumlah SIM card itu tanggal 27 Agustus 2016 dan termasuk SMS messages di SIM card-nya almarhum Tina. Kalau tadi kan yang saya jelaskan berdasarkan internal memori Samsung Galaxy-nya. Di SIM card-nya almarhum Tina pun kosong 27 Agustus 2016. Inilah. Jadi yang mulia, berpihaklah kepada kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah gitu. Ya. Jadi pesan saya, hentikanlah rekayasa ini. Ya, kasihan anak cucu, bahkan yang 7 terpidana ini sekarang sedang ada di seumur hidup di penjara hanya karena ya, bagi saya itu hanya karena ada data digital, khususnya digital communication, SIM card dan internal memory dari beberapa HP ini itu sengaja disembunyikan dan tidak dihadirkan di persidangan. Bayangkan 8 tahun lebih waktu mereka sudah habis di penjara. Ya, kita lihat kalau itu terjadi pada saudara kita, anak kita, keponakan kita yang mulia, kan tidak fair seperti ini. Bukti yang harusnya bisa membebaskan mereka, meringankan mereka justru disembunyikan dan tidak dihadirkan di persidangan. Itu juga terungkap dan diakui oleh jaksa di persidangan kemarin di Cirebon. Oke? Begitu dulu? Oke, Pak. Oke, kita kawal terus ya. Kita ingatkan terus meskipun sebenarnya itu bukan bagian dari tugas kita sebagai netizen, tetapi terpaksa kita lakukan karena beginilah potret hukum di Indonesia yang biasa melempem ya, biasa masuk angin. Oke, sekian dulu dari kami Baligi Academy di Tetian dan Toba yang indah.
Horas.